Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Suntani bersama putri-putri saya Miss Bantul 2017, Miss Bantul 2018, dan juga Miss Bantul 2020. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan mengisi Selasa Sastra, di mana ini merupakan komunitas pecinta sastra di Kabupaten Bantul. Dan nanti kami akan menyampaikan beberapa puisi yang akan dibacakan oleh putri-putri kami dari Miss Bantul Organization. Untuk itu, selamat menyaksikan dan selamat menikmati sajian dari Miss Bantul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sinta, saya dari Miss Bantul 2020. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Lembayung, karya Dede Sinta. Ku menatap lembayung dari pelataran, tergores jingga kemerahan yang menyejukkan. Ku dipaksa menundukkan kebebasan, lantas melihat rundungan kekecewaan. Tanahku berduka, jalan setapak temaram oleh derita. Parau gagak tak kunjung sirna, membumbung memekak telinga. Tanahku terluka, tak semua bisa sama. Kesenjangan telah merajalela. Tangis kelaparan adalah hal yang sudah biasa. Denting lumbung padi menjadi hal yang paling didamba. Kesejahteraan adalah sebuah retorika. Ku mengangkat tanganku, melangitkan harap yang sudah berdebu. Ku tautkan jiwa kepada rohku, berharap lakuna ini lekas berlalu. Kemudian saya juga akan membacakan puisi yang berjudul Aku dari Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku kini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Puisi selanjutnya adalah puisi yang berjudul Kosong, karya Dede Sinta. Gemuruh ombak menyapaku dengan kelembutan. Sejenak hati diserbu ribuan kehilangan. Jemari mulai menggenggam keraguan. Perlahan bayangan itu pun padam. Mencarinya dan kutemui hanya pengharapan. Sirna. Euforia begitu dalam telah tenggelam, tertimpa oleh luapnya kerinduan. Semangat perjuangan kini telah lenyap tergilas oleh zaman. Kenangan jauh terbentang berdamping pijar bulan. Kutitipkan senduku kepada sang malam, berharap rencana ini segera paham. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dari Miss Bantul 2020. Saya berasal dari Kemahan Ringin Harjo Bantul, Yogyakarta. Di sini saya ingin membacakan sebuah puisi yang berjudul Luka, karya Kartika Sari. Di malam yang sunyi, di sebuah ruangan, aku memeluk erat sebuah bonekaku Sambi. Boneka pemberian ayah di saat aku kecil. Aku merenung dan berbicara kepada dirimu tentang masa lalu yang teramat suram bagi hidup. Luka, masa lalu yang menghantui diriku. Di sini, aku hanya ingin tidur dengan nyenyak bersama matahari pagi yang selalu menghangatkan bumi, yang memberi kecerahan bagi seluruh dunia. Aku hanya ingin bahagia dan terbebas dari luka. Kemudian puisi kedua berjudul Cinta oleh Kartika Sari. Aku adalah sebuah rasa yang merindukan kasih sayang. Aku adalah sebuah rindu yang mendambakan sebuah pertemuan. Tak banyak kata yang mampu kuucapkan untuk menggambarkan aku. Terlalu indah untuk dilukiskan, terlalu sedih untuk dikenang, terlalu banyak untuk dituliskan. Aku hanya ingin dipertemukan kepada hamba yang sedang saling mencinta. Aku adalah sebuah cinta. Kemudian puisi ketiga yang berjudul Hanya dari Sapati Djokodato. Hanya suara burung yang kau dengar, dan tak pernah kulihat burung itu. Tapi aku tahu itu ada di sana. Hanya desir angin yang kurasakan, dan tak pernah kulihat angin. Tapi percaya, angin itu di sekitarmu. Hanya doaku yang bergetar malam ini. Tak pernah kulihat siapa aku, tapi aku ada di dalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untukmu Indonesiaku, karya Amanda Novia Ayu Saraya. Indonesia, disinilah tempatku dilahirkan, dan disinilah kuukir prestasi. 75 tahun sudah perjalanan ini kau lewati bersama para pemuda pejuang bangsa. Di sini akan ku perkenalkan keindahan Indonesiaku ini kepada semua. Negeri Katulistiwa harum naik abadi. Merah putih telah menyatu dengan binik nadi. Wahai generasi bangsa, kuatkanlah semangat perjuangan bangsa ini. Kepakkanlah sayapmu di mata dunia. Indonesia, sebuah negeri dengan beraneka keanekaragaman, berkumpul menjadi satu, menjadi bineka tunggal. Segenggam harapan, sejuta mimpi menjadi Indonesia. Satu darahku, satu jiwaku, satu Indonesia. Indonesia, this is my dedication and it will last forever. Perkenalkan, nama saya Miss Aditya, Miss Bantul 2020, tinggal di Sewot, Bandung. Di sini saya akan membawakan puisi dengan judul Penanti, karya Vincent Murray. Teruntuk dirimu, syair sederhana yang kutulis kala malam pada sisa setiap nafasnya. Aku mencintaimu tanpa tahu kapan, dari mana, dan bagaimana. Yang jelas, rasa itu datang dengan sendirinya. Begitu baiknya Sang Pencipta padaku, yang hanya makhluk penuh celah, memberiku sebuah rasa yang indah, yaitu cinta. Kasihku, rasa ini sudah semakin dalam ku rasakan. Rasanya tidak mungkin lagi aku lupakan. Aku terhanyut dalam rasa yang membara. Sendiri ku telusuri malam, hanya untuk mengingatmu. Izinkan aku untuk mencintaimu dalam suka dan duka. Puisi kedua berjudul Aku, karya Sapati Djoko Damono.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. 1989. Puisi ketiga berjudul karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktu ku mau, tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sendu sedang. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari-lari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maret 1940. Terima kasih, saya sampaikan. Salam. Perkenalkan, nama saya Sari Santika Putri dari Bandung 2020. Saya akan membacakan puisi berikut. Aku, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Hatiku selembar batu, karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar batu, melayang jatuh di rumah. Nanti biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ku ingin pandang, yang selama ini senantiasa sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Ia tak perlu, karya Sapardi Djoko Damono. Ia tak pernah berjanji pada pohon untuk menerjemahkan burung menjadi api. Ia tak pernah berjanji pada bumi untuk menyihir api menjadi pohon. Ia tak pernah berjanji kepada api
untuk mengembalikan pohon kepadamu. Terima kasih. Kebaya putih. Ratusan undangan telah disebar. Menghitung hari, jantung ini berdebar. Namun kedatangannya mengubah segala hal. Semua agenda gagal total. Disinilah aku, di ruangan sempit tanpa dekor mewah, dengan kebaya putih dan masker wajah, menahan air mata agar tak tumpah, menyaksikan calonku berjabat tangan, menanti kata sah. KUA semakin diserbu seiring menyerangnya corona. Jadi, kedatangannya bermakna berkah atau musibah? Rencana pernikahan impian yang indah sirna sudah. Yang tersisa hanya hujan doa agar menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Aku rindu. Ingatkah 2 gelas wedang uwuh di hadapan kita sewaktu di emperan taman kota? Orang-orang berlalu lalang di bawah hujan lampu kota.
pelancong menggendong keinginan dan harapan. Dan kita saling terpaku bertatap pandang. Kini kesunyian mengurapi jalan-jalan. Gelas-gelas itu berjauhan dari yang semestinya kita rekatkan. Riuh tak lagi menjadi penghias utama Taman Paseban. Para pedagang tersenyum getir. Isi pancinya tak berkurang. Aku rindu. Tapi saat ini harus menaati protokol pemerintah. Mengurung diri dan menutup segala celah agar tak terserang wabah. Lalu bagaimana kehidupan selanjutnya? Ora obah, ora mamah, tak bekerja, tak punya rupiah. Corona, mengapa datangmu tiba-tiba, menyerang tanpa aba-aba? Kami hanya bisa melawanmu dengan doa dan upaya. Menghilanglah dan kembalikan keceriaan Bantul tercinta. Tarian Jari. Waktu berotasi tanpa henti. Dari fajar hingga petang menjelang, apa saja yang sudah dilakukan? Berselancar di media sosial membaca banyak tulisan. Jadi, sudah menemukan ketenangan atau semakin ketakutan? Di rumah saja hanya berlaku pada raga, namun tidak dengan isi kepala. Menjelajah tanpa henti, semakin berapi-api saat membaca lembaran opini. Selanjutnya, kolom komentar banjir kritikan. Dari dukungan hingga hujatan. Tarian jemari pada layar semakin gencar. Perdebatan sengit tak terelakkan. Saling sindir sana-sini, menganggap opininya yang benar sendiri. Jarinya makin asik menari. Lupa bahwa setiap unggahan bisa saja mengundang kontroversi. Hingga berakhir masuk bui. Niat mulianya terpaksa terhenti. Jadi, sudahkah bijak menggunakan sosial media saat pandemi? Gua Sari, Agustus 2020. Teluh Dewi Durga. Ribuan pasang mata tidak pernah selesai berkaca-kaca. Membasuh akar dan dasar kerinduan. Pelukan dan kecupan adalah hadiah terindah sekaligus menakutkan. Kesunyian ini seperti jembatan kematian yang tidak pernah diharapkan. Para medis nyaris dibabat habis. Perekonomian makin miris. Faktor kelaparan menjadikan kriminalitas meningkat drastis. Kita tidak tahu juru selamat peristiwa ini. Ataukah ini teluh Dewi Durga? Entahlah. Hanya Sang Maha Kuasa yang mampu menjawabnya. Bangkitlah. Kebosanan tidak pernah kehilangan akal untuk membuat pikiran tertekan.
Layar gawai bergulir, mengubah tampilan demi tampilan. Rasanya tetap tak mampu mengobati segala kesunyian. Pertemuan yang kutunggu kini menjadi hal yang menakutkan. Bukankah hanya raga yang dibatasi? Ide dan imajinasimu masih bebas berekspresi. Jangan biarkan ruang gerakmu terhalangi. Jangan biarkan isi kepalamu tumpul dan tak berfungsi. Bangkitlah dengan kreativitas yang kamu miliki. Jodok, sapi, dan tali besi. Menjelang Idul Kurban datang, pasar hewan Jodok mulai bergeliat. Meski kini para dagang menggunakan masker, seperti hewan mereka yang beramus. Tawar-menawar berlangsung singkat, tanpa tanda tawa yang berat. Tanpa sudah berlalu menggoda atau dagang berlepas. Penjual enggan melepas, pembeli enggan merogoh kocek. Basa-basi pun tak ada. Di timurnya, pandai besi terus menumpak api ke tubuh. Selepas menyala, diri besi diangkat. Di tempat keras, benda memutih. Keringat bercucuran jatuh ke besi bara. Ngobrol asap bersama tetesan debu tembaga yang rontok dari bidang bibir sang pandai besi. Pandemi dipukul habis. Virus hancur mati, menguap bersama cucuran keringat yang jatuh ke barat. Kampung Anak Muda, 4 Juli 2020. Jambu Kluthuk Selatan oleh Teddy Kusiri. Hari ini kusaksikan peninggalan Pangeran Diponegoro diperebutkan. Jambu kluthuk merah putih, kulit hingga biji-bijinya di blender, diminum untuk kekuatan, menjaga agar tubuh tetap sehat. Jambu kluthuk yang dulu tak terjamah dibiarkan jatuh ke tanah, tumbuh liar, kini laku mahal, keras cepat. Diburu hingga kebun-kebun pegunungan, semua itu demi melawan musuh kasat mata, corona. Orang-orang berlari ke desa mencari suaka, menemukan obat tradisi sebagai tolak bala, melawan ancaman mati dengan jamuan dan buah alam.
Yang dulu dibenci kini dicari. Yang dulu tak peduli kini ditingkati. Yang dulu dicibir kini diminati. Begitulah hidup. Cokro manggilingan seperti Diponegoro yang dulu diburu kemudian dijebak, meninggalkan tahta, menyelamatkan diri di Selarong. Seperti pula aku. Mungkin kamu juga harus kemari menyelamatkan diri. Kampung Anak Muda, 4 Juli 2020. Gabusan Menjelang Senja oleh Teddy Kozairi. Motor berbaris diduduki para remaja lelaki yang melebar mata, menjaring sang putri yang belum terkejar. Sebagian sudah berpacar. Cilok, somai, batagor berjajar diperubuti para gadis, mengantri menjerat asmara. Pedagangnya pun turut serta menggoda. Otopet, kereta mini, pancing magnet dikeroyok anak-anak, berebut mainan dan lahan untuk berlari-lari. Ibu-ibu muda sembari mengawasi anaknya sesekali melirik ke gerai baju dan pakaian, kemudian berlari mengejar anaknya yang sempat hilang dari radar. Bapak-bapak menyeruput teh atau kopi di antrinya, menyaksikan anak dan istrinya berkejaran. Beberapa di antaranya merapat ikan ronde. Kakek dan nenek duduk di lesehan di atas batako menyaksikan keriuhan keluarganya di usia senja. Sementara aku berdiri di bawah gong Projo Taman Sari, rindu memotret itu semua. Kampung Argi, 28 Agustus 2020. Di TPR Parangtritis, karya Teddy Kozairi. Malam Jumat Kliwon, gerbang TPR dibuka lebar-lebar tanpa penjagaan. Barisan motor dan mobil diparkir berjajar di pinggir jalan. Para orang tua dan anak gadisnya bercengkrama di atas kendaraan. Sesekali melirik ke arah para pengendara lalu lalang. Beberapa di antara melambaikan tangan, tentu juga berani berteriak memanggil, menawarkan untuk rehat sejenak, mengajak Sendogoro bersama mereka. Di TPR Parangtritis, malam Jumat Kliwon, jasa dan dagangan ditawarkan agar bisa segera masuk ke pantai, supaya pengunjung tak lagi kesepian, agar tak lagi kelaparan ketika angin menerpa. Kampung Argi, 28 Agustus 2020. Perempuan berjadar di perempatan Bulu oleh Teddy Kozairi. Tak sengaja kulihat seorang perempuan berjadar hitam di halte perempatan Bulu Lampung. Tak bisa ditebak berapa usianya, tapi di sampingnya ada 3 orang anak. Satu laki-laki, 2 perempuan kecil, dan yang perempuan juga bercadar. Mungkin mereka anaknya. Sembari terpaku menunggu lampu merah berubah hijau, masih kulihat mereka tanpa sangka. Mataku kosong belaka. Sesekali perempuan berjadar itu terbatu-batu sembari memberi arahan pada anak-anaknya. Begitu kurang lebih 45 detik lamanya. Kusapu mereka dalam satu frame hingga lampu hijau tiba. Otomatis tugas motorku melaju bersama tatapku pada mereka yang kuseret berlalu. Di
ujung sudut pandang mataku sebelum pandanganku pada mereka habis, perempuan bercadar itu berdiri, masih terbatuk, dan entah mengapa ia terjatuh. Seketika itu aku dan semua pengendara berhenti. Tak lama kemudian perempatan itu ramai, orang-orang berdatang disusul. Aku masih hanya berdiri di pinggir jalan, di dekat sepeda motorku, melihat semua peristiwa dalam satu frame pada pikiran yang kosong. Kampung Argi, 29 Agustus 2020. Rumah Budaya Tambi, karya Teddy Kusir. Sudah 7 bulan ini, setiap malam bulan purnama aku berkunjung ke pendopo temu, memesan kopi dan es teh di angkringan, kemudian membawa nasi kucing dan gorengan, berjalan dan kemudian duduk di levelan naik pendopo. Sebelumnya sudah kupasang layar putih terpampang lebar di antara tiang-tiang wisata. Di depanku LCD proyektor sudah menyala, tersambung ke laptop yang internetnya terhubung. Tab YouTube Sastra Bulan Purnama terbuka. 5 menit lagi pentas dimulai, tepat pukul 19.30 malam. Suntoro muncul di layar membuka acara. Tepat ketika itu kopi dan es teh pesanan tiba, sembari menyalakan rokok dan mengudek. Satu persatu penampilan sastra bergaya di layar. Bambang Nugroho, Tommy Kulsum, Taharu Mahendaswara, Samsul Setiaji, Bardikari, Norek Semantoro, dan masih banyak lagi. Mereka tampil mempesona. Dua muda dari Jogja dan sekitarnya. Selang 1 jam berlalu, acara telah usai. Peralatan belum dimasukkan ke bagasi. Pesanan makan dan minuman kubayar, lalu pulang ke kampung halaman. Dalam hatiku, puaslah rasa begitu. Tidurku menjadi gelap. Dalam mimpi, harap semua segera pagi, kembali menulis puisi untuk bulan selanjutnya. Kampung Argi, 28 Agustus 2020. Pengkhianat oleh Mirna Radina. Istirahatlah, otakmu lelah, badanmu capek, semangatmu menurun. Dan ada yang perlu difikirkan sejenak, apalagi? Apakah tentang perwakilan yang terngiang itu? Sudah, lupakan saja. Kita jadi buruh, kalau tidak bekerja ya tidak makan. Sebenarnya otak mereka kotor. Kesucian hanya milik mereka yang peduli. Hanya ada batin dalam pikiran yang tertutup. Tidak lain kemunafikan yang berseri. Kemudian teman munafik masih ada dalam janji pengamat. Demonstran, lalu cinta hanya ada ketika damai seirama. Damai bersetubuh dengan nyanyian rintihan demonstran. Banda, 24 Oktober 2020.
Puisi yang kedua berjudul Apakah? Oleh Mirna Radila. Masuk kanan. Secari kertas di cangkingnya tertulis namanya dan keluarga. Dengan langkah kaki terseok-seok. Lengkap satu pasang sandal meli berwarna hijau. Berusaha mendekat, namun masih terasa jauh. Memandang orang berjubel di sekelilingnya. Melukis kisah, tatapan kosong, hitam terterawang. Sorot kornea tua itu mengarah terhadapku. Dahaku mendadak lemas, namun kalbuku meronta. Seolah memohon, ku baca pesan singkatnya. Mulai mendekat sambil mengangkat lengan keriputnya. Pak, Bu, apa guna secari kertas ini? Kalau tidak ada gunanya, saya sobek-sobek di depan Bapak Ibu sekalian. Saya miskin, tapi tidak dapat bantuan. Atau sengaja tidak Bapak Ibu sampaikan. Luka terus bertambah. Si miskin rindu akan keadilan. Kangen akan kemakmuran, aroma cita-cita kesejahteraan. Tak lagi tercium wangi bak bunga melati di taman. Akankah negeri ini hancur karena ulah si tikus berdasi? Pandak 28 Agustus 2020. Becakku melapuk oleh Mirna Radila. Jalanan kota sepi membisu. Wisatawan tiada yang datang. Roda becak berputar menepi perlahan, meninggalkan pasar lenggang berjualan. Ia kayuh pelan tak hendak berangkat. Sudah hampir separuh kota, apakah harus putar balik pulang? Roda becak mulai melepuh. Besi ragangan mulai berkarat. Becakku melapuk perlahan. Dipaksanya lanjut perjalanan menuju pusat kota. Meski paru-paru mulai sesak pengap. Ia berharap di sana mendapat penumpang. Ongkosnya buat beli seplastik beras sebagai persembahan pada keluarga jika ia pulang ke rumah. Di hatinya tak pernah lagi terbesit membeli oleh-oleh untuk anak-anak. Pandak Juni 2020. Yang selanjutnya yaitu Buruh Tani oleh Mirna Radila. Kulihat seorang kakek tua dengan baju lusuhnya bersama sepeda tua yang ia kayuh pelan. Dengan penuh senyuman dan cangkul di pundaknya. Sepanjang jalan tak seorang pun terlihat. Mungkin ini dampak wabah. Orang-orang di rumah. Iya, wabah corona. Sawah menjadi sepi seluas samudra. Tetapi dalam benak kakek tua itu, alah, walaupun corona, hujan badai, angin kencang, bahkan panas mentari menyengat mematikan, petani tetaplah rakyat biasa. Harus menanam dan memanen. Tak peduli lapar dan dahaga. Kakek harus tetap menggarap sawah. Jangan sibuk membangun tetapi lupa menanam. Pandak Juni 2020. Kisah usang penggali kubur oleh Mirna Radila. Menyusuri hari kematian.
sama halnya panen di ladang yang tak pernah ia tanami. Penggali kubur demikian karib pada tanah dan arwah, dan daftar nama pusara, nisan, serta sekarang ahli warisnya. Dulu pemakaman adalah taman baginya, tempat ia berkeluh kesah dan sendau gurau, ditemani sebatang rokok linting berbekal singkong rebus dan teh panas dalam termos. Membersihkan rumputan yang memakan nisan, menyirami bunga kamboja yang mengharumkan. Usai mengubur jenazah mendapatkan upah, dan hari-hari selanjutnya berbunga ziarah keluarga. Kini pemakaman menjadi hantunya, tak boleh lagi menggali dengan dada terbuka. Tidak boleh lagi mendekat kubur jika telah usai. Tak ada lagi para peziarah yang meninggalkan segenggam uang duka, tanda terima kasih ahli waris karena ia merawat makam tuannya. Bahkan kini merawat makam pun ia tak boleh. Penggali kubur harus berdiri di luar tembok makam agar ia tak terkubur. Anda Juni 2020. Ojek online oleh Mirna Radila. Lama jalan kami bertalit itu seorang. Lama jalan tak laku adalah harapan hampa. Lama jalan di cancel menjelma keringat dingin. Banyaknya jalan yang tersekat membuatnya lagi-lagi harus berpikir singkat. Satu orderan adalah anugerah, karena baginya itu adalah amanah. Sekeluarga diboncengnya. Sebuah panggilan datang, segera motor dikebut menuju tujuan. Portal dan polisi tidur diterjang, tak ingin pelanggan kecewa. Sampai tujuan, klien tak kunjung tiba. Ia mulai menghardik kesal. Ia kena tipu. Sebuah orderan tuyul masih berseliweran di tengah warga. Ketika mereka sembunyi di rumah-rumah, para penipu melayangkan aksi. Anda Juni 2020. Idul Fitri hingga Idul Adha oleh Mirna Radila. Menengadah resah gundah di rumah, menengadah menyibak asa yang tak tentu angan, hilang arah. Dalam embun basah kita berjamaah di tanah lapang namun berjarak. Imam memimpin, terpanjat doa, jemaah ungkap amin. Bergema di tengah corona, bersama tetes air mata yang serupa keringat dan kenangan. Tahun ini dan selanjutnya tak akan sama dengan tahun sebelumnya. Anda Juni 2020. Puisi yang selanjutnya yaitu Polda oleh Mirna Radila. Jalanan membisu, mulai ujung kota hingga pentokan lautan. Sesekali terdengar gemuruh, sesekali tenggelam, sesekali malam. Terkadang terang bercahaya, bahkan bisa gelap gulita. Tampar jiwa, tampar ragamu dan kembalilah.
Janganlah menetap dan bukan esok hari. Kandak 28 Agustus 2020. Bantul Kotaku 2020, angka yang bagus. Tahun yang cantik mulus. Begitu harapanku. Aduh, nyatanya berbeda. Banyak tampak tak biasa, tak berwarna, tak seindah impianku. Bantul kotaku, jalanan yang ramai, Paseban sesak pedagang, Masjid Agung bergelora harapan dan doa, pinus tempat wisata, Parangtritis dan Pantai Samas penghilang penat dan gundah. Kini semua menjemput sepi. Bukan salah pengunjung, bukan salah pengelola. Harus di rumah saja, menjaga sehat raga. Tak patut kiranya kita salahkan angka-angka meski cita-cita tak terjaga. Bantul 20 Juni 2020. Pasar Bantul. Sirine dibunyikan. Pukul 11. Setengah jam lagi. Mereka segera bergegas. Sayur mayur, buah, sandang, perabotan, semua dikemas. Transaksi diperlugas cepat. Pasar Bantul. Pembeli dan penjual beradu nasib. Yang biasanya datang pagi, pulang petang, tak berani menantangku. Juni 2020. Kopi hitam di tengah kota. Dulu bersantai di sini rasanya sahaja. Duduk berdua denganmu dalam syahdu, menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula, ditemani gorengan cabai, pedasnya menyadu. Dulu di sini kita bisa bebas bercengkerama. Kini kenangan itu seperti ruang tak bernyawa. Tidak lagi menikmati lalu lalang orang. Tak lagi nikmat melegakan dahaga. Kini kita bahkan tak bisa bertemu di sini. Di lapangan Paseban, tangan kita berjabat erat. Kita biarkan kenangan itu terpenjara. Kelak, jika Satpam Corona telah sirna, bolehlah kita ulang lagi ke sini. Menyeruput kopi hitam tanpa gula, menyaksikan lalu lalang orang bersukaria. 20 Juni 2020. Belajar pada kerasnya hidup. Rajin sekali mereka. Tiba-tiba sibuk dengan tanaman.
segala macam sayur dan buah. Sangat terawat sepertinya, tidak ada lagi noda. Aku mulai terpesona. Awalnya mereka sibuk di kota, bekerja dari pagi hingga tenggelamnya surya, tanpa sapa, bahkan senyum di hari-harinya. Memikirkan makanan saja tidak pernah. Kini semua menghilang dari kehidupannya. Mereka harus berjuang dengan untuk membeli susu anaknya. Mereka rela berkeringat air mata, sabar dan berharap semuanya akan kembali seperti semula. Sebuah kebiasaan yang baru, sebuah kebiasaan hidup yang banyak dirindu. Kali ini, biarkan dulu aku belajar dari mereka yang dari kota pulang ke desa, belajar pada kerasnya hidup, sebagaimana tanaman menyerap air dan tumbuh dan kelak menjadi akar bagi hidup baruku. Bantul 20 Juni 2020. Rindu orang-orang. Penjaraku 3x3. Sebuah kamar batu bata dengan jendela kayu jati. Dipan kayu kasur pegas ini. Di pojokan, sebuah cermin tertempel di awal. Dapur, kamar mandi, ruang tamu, arena bermainku selama ini. 3 bulan tersekat. Keluar halaman lalu masuk rumah lagi. Rindu bersapa kaum jauh. Rindu kamu juga. Tiap waktu menatap layar ponsel, berkabar kangen, bertukar berita, tak nyata tak ada rasa. Siapa kira dunia maya dunia penipu. Apa kabar kamu? Aku rindu padamu saat bersua orang-orang. Rumahku, surgaku, dulu. Hilang penat, pergi jauh. Rumah adalah peraduan sempurna. Kini, setelah rumah bagaikan penjara raga, aku benar-benar mulai rindu. Rindu kamu dan orang-orang. Bukan gambar dan video melalui layar kamera. Ku tahan rindu ini. Entah sampai kapan bersua. Semoga engkau demikian pula. Dan ketika kita bertemu, biar debu mengepul. Saat kita bergumul di pacuan kuda Sultan Agung. Bantul 20 Juni 2020. Saya Revinda Lestalinda.
Pandemi. Sebuah jarak memisahkan tanpa sekat, tanpa maklumat. Hanya isyarat kengerian dikirimkan angin dan guguran daun. Barangkali sudah tiba waktunya setiap orang menziarahi dirinya sendiri depan cermin ajal yang setiap waktu selalu saja berkelebat. Bantul 2020. Manusia plastik. Berderet manusia tak lagi menyimpan rahasia. Berjajar bagai kursi memanjang. Wajahnya semburat nestapa dilapisi plastik. Bau bangkai merayap di antara trotoar, mal, pasar, kantor, rumah sakit, tempat ibadah, dan di antara kepingan waktu. Semua rapi dibesuk di liang kubur. Bantul 2020. Wabah. Doa apa yang paling manjur di antara selimut wabah? Setiap orang dirundung galau. Setiap hari selalu saja bau mayat merayap. Adalah tanah yang paling setia menunggu. Setiap jasad berbujur kaku. Adalah tanah yang tak mungkin mengingkari janji. Menunggu setiap badan terbaring. Adalah tanah yang paling lihai melumat seluruh kenangan dan doa yang